Halo guys, di video ini saya akan membahas mengenai materi metode analisis dan the visual workplace. Namun, sebelum membahas materinya, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mercy Diako Waas dengan NIM 20061102 398 dari kelas 3B7 Manajemen. Dengan dosen Dr. Imelda WJOG SEMM. Oke guys, mari kita lanjut ke pembahasan materi. Metode analisis data. Metode analisis data merupakan bagian dari proses analisis di mana data yang dikumpulkan lalu diproses untuk menghasilkan kesimpulan dalam pengambilan keputusan. Metode ini terbagi menjadi dua bagian besar, yaitu kualitatif analisis dan kuantitatif analisis. Fungsi dan tujuan metode analisis data. Yang pertama, mengintegrasikan sejumlah data yang didapatkan dari lingkungan tertentu. Yang kedua, menetapkan sasaran yang didapat secara spesifik mungkin. Yang ketiga, memilih langkah alternatif untuk mengatasi masalah dan menetapkan langkah-langkah di antara yang terbaik untuk mendapatkan yang tepat guna sesuai dengan kebutuhan seseorang. Tujuan metode analisis data yaitu untuk mendeskripsikan data-data dan membuat atau menarik kesimpulan dari semua data yang ada. Berikutnya, definisi tempat kerja visual adalah paradigma perbaikan berkelanjutan yang terkait erat dengan lean manufacturing, sistem produksi Toyota, dan keunggulan operasional, namun menawarkan metodologi komprehensifnya sendiri yang bertujuan untuk keuntungan peningkatan keuangan dan budaya yang signifikan. Sejarah singkat. Komunikasi visual bertumpu pada kecenderungan alami manusia untuk menggunakan gambar, grafik, dan gambar lain untuk menyampaikan makna dan memahami informasi dengan cepat dan sederhana. Misalnya, lihat praktik dan aplikasi yang telah dikembangkan oleh insinyur sipil untuk menangani interaksi manusia yang kompleks di jalan raya, serta seluruh bidang pencarian jalan di ruang publik. Logika yang sama akhirnya bermigrasi ke tempat kerja, terutama di Jepang pasca perang, dan yang paling menonjol di Toyota Motors, di mana aplikasi visual atau perangkat visual menjadi elemen biasa dalam sistem produksi Toyota atau TPS. Hall dalam bukunya tahun 1983, Zero Inventories, menyatakan menetapkan visibilitas semua bentuk masalah produksi sangat penting. Secara khusus, pendekatan manufaktur JIT Just-in-Time Jepang memiliki antarmuka visual yang mudah dipahami. Andon atau lampu bertumpuk, kanban atau tiket pengambilan untuk mengontrol kuantitas material, kode warna untuk mencocokkan antara item, papan penjadwalan untuk produksi harian, label yang mudah dibaca di rak, dan garis di lantai untuk melacak lokasi. Praktisi master Jepang juga mencatat bahwa perangkat visual memudahkan untuk melihat pembedaan antara normal dan abnormal. Kondisi dan masalah abnormal harus cukup jelas untuk menarik perhatian orang. Karena penekanan pada metode visual untuk transfer informasi yang cepat, praktik ini disebut manajemen dengan penglihatan atau kontrol visual. Susaki juga membandingkan responsivitas sistem produksi yang disetel dengan baik dengan cara tubuh manusia merespon rangsangan dan masalah. Tindakan korektif segera diambil, sama seperti otot-otot kita menarik tangan kita ketika kita menyentuh piring panas. Buku Michael Grave, The Visual Factory 8, menganugerahkan nama itu untuk pertama kalinya, meskipun tema Grave berfokus terutama pada kemampuan aplikasi visual untuk meningkatkan minat pekerja per jam dalam kinerja mereka sendiri dan partisipasi mereka dalam kegiatan peningkatan perusahaan. Inti dari tempat kerja visual. Seluruh dunia kerja, baik pabrik perakitan, rumah sakit, bank, bandara, depot militer, instansi pemerintah, toko retail, atau pabrik farmasi, berusaha untuk membuat pekerjaan lebih aman, sederhana, lebih logis, andal, terkait, dan lebih murah. Tujuan Visual Workplace membantu operasi mengurangi pemborosan dan mengamankan peningkatan. Tujuan dari lingkungan kerja visual adalah bahwa semuanya jelas. Tujuannya adalah untuk memperjelas kemajuan, prioritas dan standar sehingga langsung terlihat. Tujuan tempat kerja visual adalah untuk menghilangkan aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah dan semua bentuk pemborosan dengan cara memvisualisasikan semua masalah. 5 pilar tempat kerja visual menurut Hiroyuki Hirano. Pertama, sortir. 2, atur. Ketiga, kilap. 4, standarkan. Dan kelima, pertahankan.
adalah aspek yang paling mendasar dan sering diabaikan dalam inisiatif perbaikan berkelanjutan. Kesimpulannya, tempat kerja visual adalah strategi yang menggunakan produk dan konsep visual untuk meningkatkan komunikasi dan meningkatkan cara fasilitas beroperasi. Sekian pembahasan saya mengenai materi metode analisis dan visual workplace. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan dan terima kasih sudah menonton.